Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vivin Arianti. Kalian bisa manggil saya Bu Vivin, Kak Vivin, Mbak Vivin, terserah kalian. Saya mahasiswa dari UNESA, jurusan bimbingan dan konseling yang PLP di SMA 1 Ndriyorjo. Nah, di sini saya akan membahas mengenai stres. Nah, apa sih stres itu? Stres itu adalah reaksi tubuh yang muncul ketika seseorang sedang menghadapi sebuah tekanan, ancaman, dan hal-hal yang membuat dia berpikir secara negatif, begitu. Nah, setiap orang itu juga pasti akan mengalami stres, baik itu anak-anak yang masih umur 6 tahun, ataupun orang yang dewasa, bahkan lansia juga bisa mengalami hal yang namanya stres. Nah, stres sendiri itu juga ketika stresnya yang berkepanjangan nih, juga akan berdampak pada kondisi fisik kita sendiri. Misalnya ketika kita stres, badan menjadi lebih mudah lelah, malas makan, malas ngapa-ngapain, jadwal-jadwal jadi amburadul semuanya, kita jadi nggak produktif lagi gitu. Lalu gejala stres itu apa aja sih? Nah, gejala tiap orang ketika stres itu pastinya beda-beda. Di sini saya akan menjelaskan gejala umum yang dihadapi oleh orang-orang ketika dia sedang stres. Yang pertama, gejala atau tanda stres. Gejala emosi ini misalnya seseorang itu mudah sekali gusar atau mudia. Individu yang mengalami stres ini akan mudah merasa marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit nangis gitu. Selain itu juga dia merasa kesepian, merasa tidak memiliki siapapun, padahal ada juga teman-teman yang akan merangkulnya ketika dia sedang sedih. Gejala emosi lainnya itu juga dia akan menghindari orang lain. Selain itu yang bahkan buruknya lagi dia akan depresi. Yang kedua, yaitu gangguan pada fisik seseorang. Nah, kalau gangguan fisik ini kan bisa dilihat oleh orang lain. Yang pertama itu individu bisa jadi pusing. Dia akan lebih mudah pusing, lebih mudah lelah, jantungnya berdegup dengan kencang. Lalu pada perempuan akan menimbulkan keluhan atau gangguan pada sistem menstruasinya. Individu juga akan mengalami gangguan tidur yang sulit. Tubuhnya sering merasa gemetar. Yang ketiga, yaitu gejala kognitif atau pikiran dari seseorang yang mengalami stres. Contohnya itu individu yang sering lupa, lalu pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan cenderung membuat keputusan sebelum berpikir terlebih dahulu. Lalu yang keempat adalah gejala perilaku. Misalnya tidak mau makan atau bahkan makan makanan yang junk food seperti itu. Makan secara berlebihan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti halnya sering menggigit kuku atau sering melamun. Itu juga termasuk gejala perilaku individu ketika stres. Lalu, apa saja sih penyebab stres itu? Di sini saya mengambil penyebab umumnya saja ya, seperti kalian yang kelas 12 nih. Penyebab stresnya itu biasanya kan kalian sedang ujian. Biasanya gitu kan, kalau ujian itu kalian biasanya stres duluan nih, atau ketika guru kalian bilang, hari ini kita ulangan ya, hari ini kita ada kuis nih. Nah, di waktu itu biasanya timbul nih gejala-gejala stres kayak gitu. Selain itu, stres itu juga ada karena kalian lagi putus cinta, masalah ekonomi, masalah belajar, bingung memutuskan ke depannya itu mau kuliah
atau kerja. Kalau kuliah mau kuliah di jurusan apa, kalau kerja mau kerjanya apa. Itu juga bisa menjadi salah satu dari penyebab kalian stres. Lalu gimana sih caranya untuk menghadapi stres atau penanganan stres itu gimana? Yang pertama, kalian bisa me time. Ada yang tahu me time? Me time itu yang namanya me time itu waktu untuk kita sendiri gitu. Ada kita menyempatkan waktu untuk menghibur diri kita sendiri. Misalnya, buat yang suka nonton drakor nih, kita nonton drama Korea sehari penuh, itu juga bisa me time. Disebut dengan me time. Atau dengan jalan-jalan sama teman-teman. Kalau sama teman-teman, mungkin kesannya kayak bukan me time ya. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalau itu termasuk me time di diri kalian sendiri, itu juga bisa disebut me time. Karena definisi me time itu tergantung individunya sendiri. Terus bisa juga nonton bioskop sendirian. Kalau di masa pandemi kayak gini, mungkin ya nonton lewat Disney Plus atau iFlix, Netflix gitu. Selain itu juga kalian bisa naik sepeda motor keliling-keliling kota, gitu juga bisa disebut dengan me time. Apapun itu yang membuat diri kalian merasa senang, gitu. Lalu yang kedua, olahraga. Salah satu penanganan stres yang terbaik itu adalah dengan berolahraga. Karena apa? Karena dengan berolahraga itu akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat lagi, menjadi lebih bugar lagi, dan lebih berenergi. Kita akan siap menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Yang ketiga, meditasi. Kalian bisa melakukan meditasi di tempat yang tenang. Meditasi itu bisa mengatur pernafasan kalian biar lebih teratur lagi, biar kalian juga bisa mengenal emosi kalian secara penuh. Sebenarnya emosi yang sedang aku rasakan hari ini itu apa ya? Bisa dilakukan dengan cara meditasi. Meditasi itu dilakukan bisa menggunakan musik ataupun tidak menggunakan musik. Kalian bisa lihat di YouTube bagaimana sih meditasi itu. Biasanya, meditasi itu dilakukan sebelum kita melakukan kegiatan ataupun setelah kita melakukan kegiatan di satu hari penuh. Begitu. Lalu yang keempat, menerapkan pola makan yang seimbang serta yang bergizi. Jadi, jangan hanya mengkonsumsi makanan-makanan junk food atau gorengan-gorengan saja, tapi juga konsumsi makanan yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat lagi. Contohnya buah, atau susu, madu, dan lain sebagainya yang bisa membuat kita lebih bersemangat lagi begitu. Dan juga kondisi tubuh kita itu tidak gampang sakit dan tidak gampang lemes. Dan yang terakhir, lakukan kegiatan yang menyenangkan hati kalian gitu. Terserah kalian, versi diri kalian sendiri. Kalau yang hobi banget main sepak bola, kalian bisa main sepak bola di sore hari. Biasanya kan ada tuh di sore hari di lapangan banyak tuh yang main sepak bola satu kampung gitu. Atau yang hobi main badminton, kalian bisa banget memanfaatkan hobi-hobi kalian yang positif untuk diterapkan agar bisa mengurangi beban-beban pikiran yang ada di diri kalian sendiri. Begitu. Mungkin begitu saja video dari Ibu mengenai stres. Semoga kalian tetap sehat dan tetap tenang walaupun di masa pandemi ini, dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jaga mental kalian agar tetap sehat. Begitu ya. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.